Ekonomi syariah di Indonesia tumbuh sebagai sistem yang inklusif, melibatkan bukan hanya umat muslim tetapi juga pihak non-muslim. Namun, di balik semangat inklusivitas itu, muncul sebuah persoalan penting. Bagaimana jika sengketa ekonomi syariah melibatkan pihak non-muslim dan sengketa tersebut diarahkan ke pengadilan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabit Abdul Aziz atau Broni, mahasiswa semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Isu yang akan saya angkat di sini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah jika yang berperkara non-muslim. Ekonomi syariah dikenal inklusif. Ia melibatkan bukan hanya umat muslim tetapi juga pihak non-muslim. Namun, ketika sengketa muncul, ada satu pertanyaan besar, kemana harus dibawa? Apakah pengadilan agama otomatis berwenang meski salah satu pihak bukan muslim? Isu utama terletak pada kewenangan pengadilan agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memang memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Tetapi, norma tersebut tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa kewenangan itu berlaku memaksa terhadap pihak non-muslim. Akibatnya, terjadi ketegangan antara prinsip inklusivitas ekonomi syariah dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Ketika pihak non-muslim ditarik ke yurisdiksi pengadilan agama hanya karena akad berlabel syariah, muncul persoalan serius. Secara konstitusional, hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang adil menuntut agar forum peradilan ditentukan secara jelas sejak awal, bukan ditafsirkan sepihak setelah sengketa muncul. Seringkali dalil penundukan diri dijadikan alasan bahwa dengan menandatangani akad syariah, pihak non-muslim otomatis tunduk pada hukum Islam dan pengadilan agama. Namun dalil ini lemah. Dalam hukum perdata, penundukan diri harus tegas, sadar, dan eksplisit, bukan asumtif. Tidak ada norma yang menyatakan bahwa kontrak ekonomi dapat menghapus hak konstitusional seseorang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Praktik pemaksaan yurisdiksi ini melanggar asas equality before the law, asas non-diskriminasi, asas kepastian hukum, serta asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam hukum internasional dan HAM, Consent of Jurisdiction menegaskan bahwa yurisdiksi berbasis identitas agama tidak boleh diterapkan tanpa persetujuan tegas dari pihak yang bersangkutan. Solusi yang paling konstitusional adalah menegaskan bahwa pengadilan agama hanya berwenang jika ada persetujuan eksplisit dari pihak non-muslim. Persetujuan ini dapat dituangkan dalam bentuk klausul pilihan forum atau klausul arbitrase syariah yang jelas di dalam akad. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak sejak awal mengetahui forum mana yang akan menyelesaikan sengketa mereka, sehingga prinsip kepastian hukum tetap terjaga. Jika tidak ada persetujuan eksplisit, maka pengadilan negeri harus menjadi forum yang berwenang. Hal ini penting karena pengadilan negeri merupakan peradilan umum yang bersifat netral, inklusif, dan tidak berbasis identitas agama. Dengan demikian, hak konstitusional pihak non-muslim tetap terlindungi dan tidak mengurangi substansi syariah dalam transaksi yang mereka lakukan. Selain itu, alternatif yang lebih progresif adalah mendorong penyelesaian sengketa melalui lembaga ad hoc seperti arbitrase syariah. Arbitrase syariah memiliki keunggulan karena berbasis kesepakatan para pihak, lebih fleksibel dan mampu menjaga prinsip-prinsip syariah tanpa menimbulkan problem diskriminasi. Arbitrase juga sejalan dengan tren global penyelesaian sengketa bisnis modern yang mengutamakan efisiensi, kerahasiaan, dan kecepatan proses. Dengan adanya mekanisme pilihan forum dan arbitrase, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip syariah tetap terlindungi, tetapi tidak mengorbankan jaminan konstitusional atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Bahkan, solusi ini dapat memperkuat legitimasi ekonomi syariah di mata publik karena menunjukkan bahwa sistem ini tidak eksklusif, melainkan terbuka dan menghormati hak semua warga negara. Pada akhirnya, solusi hukum ini bukan hanya soal teknis peradilan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Dengan memberikan ruang persetujuan dan pilihan forum, kita menegaskan bahwa negara hukum Indonesia berdiri di atas prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Inilah jalan tengah yang paling konstitusional, paling progresif, dan paling sesuai dengan semangat inklusivitas ekonomi syariah.
Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa ekonomi syariah tetap berjalan inklusif tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan dengan cara yang menghormati syariah, tetapi juga menjunjung tinggi konstitusi.